Oke, coba kita kembali ke malam 10 Maret 2026. Bayangin, jutaan orang lagi nonton acara debat di televisi nasional. Awalnya sih debat biasa soal kebijakan, tapi tiba-tiba suasana jadi panas, meledak jadi konfrontasi personal yang sengit. Dan semua ini gara-gara satu orang. Nah, ceritanya gini, ada pakar hukum tata negara, Ferry Amsari, lagi ngejelasin soal pandangannya tentang utang historis Indonesia ke Palestina. Belum juga selesai ngomong, tiba-tiba Permadi Arya, seorang pegiat media sosial, langsung motong dengan pernyataan setajam ini. Anda bisa lihat sendiri di layar. Ya, dari sinilah semua drama itu dimulai. Situasi langsung memanas, kayak api disiram bensin. Ferry Amsari balas dengan ucapan yang gak kalah pedas. Adu mulut pun gak bisa dihindari lagi. Sampai puncaknya, Permadi Arya beneran berdiri dari kursinya, jalan nyamperin Ferry. Wah, ini udah jelas banget nih, ini gerak-gerik mau konfrontasi. Melihat adegan itu, pembawa acaranya, Aiman Wicaksono, jelas nggak bisa tinggal diam. Dia terpaksa turun tangan. Dengan nada tinggi, dia coba kasih peringatan keras. Tapi Permadi kayaknya nggak peduli. Akhirnya, Aiman ngambil langkah yang, jujur aja, drastis banget. Ngusir narasumber dari siaran langsung. Momen kayak gini nih langka banget loh di TV nasional kita. Insiden ini jelas bikin semua orang bertanya-tanya. Sebenarnya siapa sih Permadi Arya ini? Kok bisa dia bikin drama sebesar ini di panggung nasional? Nah, untuk ngerti jawabannya, kita harus lihat lebih dalam. Nggak cuma dari insiden di TV ini aja. Jadi, pria yang tadi bikin heboh itu namanya Permadi Arya. Tapi ya, di dunia maya, buat para followersnya, dia itu lebih dikenal sebagai Abu Janda. Nama ini bukan cuma sekedar nama panggilan loh, ini tuh sebuah persona, karakter yang sengaja dia ciptakan. Yang bikin menarik itu justru asal-usul nama ini. Permadi sengaja bikin persona Abu Janda ini sebagai parodi. Katanya sih, tujuannya buat melawan narasi-narasi radikal, tapi bukan dengan cara debat yang serius. Senjatanya justru humor dan satir. Unik kan? Gini cara dia ngeraciknya. Dulu kan ada tuh teroris ISIS dari Indonesia namanya Abu Jandal Al-Indonesia. Nah, sama Permadi, Jandal diplesetin jadi Janda, terus Al-Indonesia diubah jadi Al-Bollywoodi, yang jelas-jelas merujuk ke film-film India. Caranya ini ya tujuannya buat ngeruntuhin citra seram para ekstremis, dibikin jadi terdengar konyol aja gitu. Tapi, sebelum jadi Abu Janda yang kita kenal sekarang, Permadi Arya itu siapa sih? Ternyata perjalanannya cukup jauh, dari seorang profesional yang kerja di kantoran, sampai akhirnya jadi sosok yang super vokal di panggung politik digital kita. Coba deh kita lihat timelinenya. Latar belakangnya nggak main-main loh. Dia sekolah di Singapura dan Inggris di akhir tahun 90-an. Terus ya seperti orang kebanyakan, dia kerja kantoran, pernah di sekuritas, pernah juga di pertambangan. Tapi, nah ini dia titik baliknya. Di tahun 2018, dia terjun ke dunia politik. Jadi influencer buat kampanye Joko Widodo. Dan yang lebih mengejutkan, di 2024 dia ganti haluan dan jadi relawan buat Prabowo Subianto. Nah, perjalanan inilah yang akhirnya ngebawa dia ke posisi sekarang, di mana dia punya platform yang gede banget, dan ya kalau platformnya udah sebesar itu biasanya kontroversi itu kayak bayangan, ngikutin terus. Coba lihat, di Instagram aja, followersnya itu hampir 800.000 orang. Banyak banget kan? Dan coba deh baca bionya. Dia nulis Menteri Agama Unofficial dan peneliti sejarah Israel-Palestina. Ini bukan cuma deskripsi biasa, ini tuh sebuah statement. Bagian dari persona provokatif yang sengaja dia bangun biar terus jadi pusat perhatian. Popularitasnya ini bahkan sampai bikin muncul desas-desus. Masih ingat nggak, April 2025 kemarin, media sosial sempat heboh gara-gara sebuah poster yang bilang kalau Permadi Arya diangkat jadi komisaris di salah satu anak perusahaan BUMN. Jadi rumornya itu bilang dia jadi komisaris di PT Jasa Marga Toll Road Operator. Ya jelas lah ya, langsung rame pro kontra di mana-mana. Tapi, nggak lama setelah itu, Kementerian BUMN keluarin pernyataan resmi, ngebantah kabar itu dan bilang kalau nggak ada pengangkatan atas nama Permadi Arya. Jadi, kisah Permadi Arya ini dari insiden di TV sampai persona Abu Jandanya seolah maksa kita buat mikir. Di zaman media sosial kayak sekarang, apa sih sebenarnya peran seorang provokator politik? Apakah mereka cuma orang yang cari sensasi? Atau jangan-jangan mereka ini justru cerminan dari masyarakat dan politik kita yang sekarang lebih suka keributan daripada dialog yang tenang? Mungkin ya, jawabannya ada pada siapa yang kita pilih untuk kita dengarkan. Suara Ruai, suara kecil dari pedalaman Kalimantan.